Cikareo adalah salah satu desa di Kecamatan Solear, Kabupaten Tangerang yang memiliki kekayaan lokal berupa pertanian serta usaha kecil masyarakat. Kehidupan sosial masyarakat masih erat dengan budaya gotong royong menjadi ciri khas sekaligus kekuatan desa ini. Kehadiran mahasiswa KKN UIN Jakarta diharapkan dapat memberikan kontribusi sekaligus menjadi jembatan pengenalan kekayaan lokal Desa Cikareo kepada masyarakat luas. Desa Cikareo memiliki berbagai potensi lokal. Pertanian menjadi sumber penghidupan utama masyarakat Desa Cikareo. Menariknya, di tengah lahan hijau, terdapat pula warga yang merintis usaha peternakan lele seperti yang dilakukan oleh Pak Jaro. Pencarian saya sehari-hari bertani, menanam padi kalau lagi ada musim hujan. Cuman saya selain itu punya bertani di kolam ikan lele. Di sini saya udah 15 tahun, dari pemijah nyampe pembesaran. Alhamdulillah saya masih berjalan sampai sekarang. Dalam setahun saya panen itu ada 3 kali. 3 kali panen. Targetnya saya itu setahun itu pinginnya 5 kali 4 kali. Itu tergantung pertumbuhan ikan, tergantung kita naruhnya ikan seukurannya berapa. Saya bikin usaha bikin kolam lele. Gimana caranya saya supaya berjalan? Manajemen keuangan faktoran utama. Kalau manajemen yang nggak benar, kemungkinan sananya udah gulung tikar. Alhamdulillah saya udah bertahan 15 tahun di sini, belum pernah ada kendala apa-apa. Saya nggak pernah beli bibit, saya nggak pernah beli dari orang lain untuk dibesarkan. Hasil panennya itu ukurannya daging yang disebut pecel lele. Saya bikin sendiri, mijain sendiri, ngebesarin sendiri dari umuran segede jarum. Itu nih, dari ini udah ada nih di sini contoh-contohnya nih. Ini ntar saya urusin. Ini kapasitas nggak lepas dari 50.000 100.000 ekor. Itu kita urusin sebulan 2 bulan 3 bulan, kita baru lempar ke kolam tanah. Di kolam tanah lah pembesaran tersebut. Jadi kita taruh ukuran 78 ataupun segede jari kelingking, itu dapat 2,5 bulan ataupun 2 bulan kita bisa panen. Kalau kita naruhnya satu empang 5.000 7.000 ekor, ya kita bisa panen sekintal 2 kintal. Gitu. Lele itu peminatnya yang gampang, peminatnya konsumsinya gitu ya, itu yang gampang daripada ikan-ikan yang lain. Selain itu, Desa Cikareo juga dikenal dengan usaha kerupuk. Produk kerupuk ini bukan hanya menjadi makanan khas, tetapi juga memberi peluang usaha bagi masyarakat. Ini berdiri sih sudah dari tahun 2009. Yang sebelumnya saya memperdagangkan barang orang lain. Nah, produksi mulai di 2009. 2010 kita dibina oleh PNM atau yang dikenal Permodalan Nasional Madani. Kita masuk salah satu binaan dari PT PNM yang sampai sekarang masih dipantau. Nah, dari situ kita memproduksi dulu keripik dan kerupuk, akhirnya sekarang bisa bermacam-macam barang. Adanya rumah snack ataupun istana kerupuk, yaitu ini merupakan salah satu ikon yang bisa mengorbitkan Desa Cikareo keluar daerah. Saya pun yaitu selaku kepala desa, ketika keluar wilayah disebutnya adalah kepala desa kerupuk, karena yang masyarakat luar tahu itu adalah Desa Cikareo itu kental dengan kerupuknya, ya. Artinya memang betul. Ada kacang garing, ada yang lainnya, gitu kan. Hingga terbentuklah yaitu suatu seten-seten di setiap wilayah desa. Yang seten ini produksi kerupuk, jual keripik, ada kacang, itu banyak, gitu kan. Cuma sekarang ini itu udah tersentral. Di sini adalah di Istana Kerupuk, rumah snack ini, ya. Pengunjung dari manapun nanti datang ke situ, karena ini sifatnya kan terbuka, gitu kan. Siapapun itu bisa
berkunjung di situ gitu kan, yaitu produk-produk khususnya produk Desa Cikareo gitu kan. Ya ada juga produk dari luar, ada aja gitu kan, karena ini pengembangan yaitu usaha seperti itu. Selama melaksanakan kuliah kerja nyata, kelompok 213 UIN Jakarta menjalankan berbagai program kerja yang dirancang berdasarkan kebutuhan masyarakat Desa Cikareo. Di bidang pendidikan, kami hadir melalui kegiatan mengajar di SDN Cikareo 1 dan 2, mendampingi anak-anak dalam program PKBM, serta melaksanakan Digital Detox Day untuk menumbuhkan budaya literasi dan melakukan eksperimen sederhana. Di bidang sosial dan lingkungan, kami ikut serta dalam perayaan Hari Kemerdekaan 17 Agustus, melakukan penanaman bibit tanaman, serta mengadakan kerja bakti bersama warga. Di bidang ekonomi dan teknologi, kami mendampingi UMKM lokal, membuat dokumenter pabrik kerupuk khas desa, serta menghadirkan podcast Desa Cikareo sebagai sarana informasi dan promosi, dan mendampingi warga dalam pemanfaatan teknologi pembayaran digital QRIS. Dan juga, kami mengadakan sosialisasi seminar anti judi online, sosialisasi sertifikasi halal, serta pemasangan pelang jalan untuk memudahkan warga. Di bidang keagamaan, kami turut berpartisipasi mengajar BTQ atau Bimbingan Tilawah Al-Quran bagi anak-anak untuk meningkatkan kecintaan mereka terhadap Al-Quran. Melalui program kerja ini, kami berharap keberadaan KKN tidak hanya memberi manfaat, tetapi juga meninggalkan dampak positif yang berkelanjutan bagi masyarakat. Demikian perjalanan KKN kelompok 213 UIN Jakarta di Desa Cikareo. Sebuah pengalaman mengabdi, berbagi, sekaligus belajar bersama masyarakat. Sampai jumpa, Desa Cikareo. Banyak terima kasih untuk para mahasiswa atau KKN ya. Ya ini sangat membantu solusi atau masukan warga. Dari anak-anak maupun ke kaum bapak maupun kaum ibu, itu sangat manfaat bagi kami semua itu. Jadi yang tidak tahu jadi tahu masalah seperti itu. Itulah yang diharapkan sama bapak-bapak atau masyarakat di sini. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada KKN atau adik-adik mahasiswa semua, karena adanya KKN ini desa kami banyak perkembangan, ada kemajuan. Bahkan anak-anak yang berita pun tidak fokus ke main gadget. Nah itu terima kasih untuk kesananya para mahasiswa supaya lebih sukses lagi, supaya lebih maju, supaya jangan melupakan kampung yang pernah adik-adik datangi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Huzaifi, saya dari Prodi Ilmu Hadis. Di sini saya sebagai Ketua KKN Kelompok 213 akan menjelaskan terkait gambaran umum tentang Desa Cikareo. Penilaian saya terhadap Desa Cikareo ini terkait dalam beberapa sektor. Yang pertama, sektor religi. Saya dapati Desa Cikareo ini sangat antusias sekali dan sangat kental terhadap ajaran Islam. Itu dapat dilihat dari kegiatan rutinitas warganya setiap hari. Itu pasti dapat ditemukan pengajian keliling istilahnya. Dan itu menurut saya sangat menggambarkan bahwasanya desa ini serat akan nilai-nilai agama. Kemudian dalam sektor pertanian, saya dapati di sini masih sangat kental dengan pertanian. Hal itu dapat dilihat dari sekitar kita ini banyak sekali sawah-sawah, kemudian juga perkebunan dan juga ternak lainnya, dan itu dapat ya kita lihat ketika kita di sini. Kesan dan pesan saya untuk KKN kelompok 213 ini, yang pertama ini untuk kesannya, saya beruntung dapat bertemu dengan rekan-rekan KKN semua, karena dengan adanya kalian di sini dapat membangun nilai saya untuk terus berkembang. Sebagai ketua, saya telah mendapati banyak sekali pembelajaran yang saya dapatkan dari teman-teman. Dan juga dari KKN ini pun saya belajar bagaimana caranya saya melihat
teman-teman ketika di rapat itu perbedaan pendapat, hal itu sangatlah memungkinkan terjadi. Dan itu pun menjadi bekal saya untuk kedepannya, untuk terus berkembang dan terus berkembang. Adapun pesan saya untuk teman-teman KKN, di sini saya harapkan kepada teman-teman ya agar dapat fokus kepada tujuannya masing-masing. Adapun yang memang sudah terjadi di KKN ini, jadikanlah itu sebagai motivasi, kenangan, dan juga pembelajaran. Karena ya sebaik-baiknya guru adalah pengalaman itu sendiri.